Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bilangan pecahan yang kita awali dengan mengingat kembali konsep pecahan yang sudah kalian dapatkan pada saat masih duduk di bangku SD atau MI. Apa semboyan kita? Semboyan kita adalah matematika mudah. Dengan harapan matematika akan benar-benar mudah untuk kita pelajari. Untuk yang pertama ini kita mengingat kembali arti dari pecahan. Yang pertama, perhatikan gambar sebuah roti ini. Jika roti ini kita potong tengah-tengahnya, sehingga roti akan terbagi menjadi dua bagian seperti ini, maka dalam bahasa kita sehari-hari ini namanya setengah atau separuh. Yang ini juga setengah atau separuh. Setengah itu dilambangkan dengan seperti ini. Ini juga begitu, setengah dilambangkan dengan seperti ini. Sehingga arti dari setengah ini adalah satu bagian dari dua bagian yang sama. Jadi ini adalah satu bagian dari dua bagian yang sama, karena yang kiri ini sama dengan yang kanan. Sekali lagi, 1/2 ini artinya adalah satu bagian dari dua bagian yang sama. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah roti yang misalnya roti ini dipotong menjadi 4 bagian seperti ini, maka yang ini dalam bahasa kita sehari-hari namanya seperempat, atau biasa dituliskan dengan 1 dibagi 4 begini. Ini juga seperempat yang dilambangkan dengan 1/4. Ini juga seperempat yang dilambangkan dengan seperti ini. Sekarang apa artinya 1/4? Roti ini tadi dipotong atau dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Maka yang ini namanya adalah satu bagian dari 4 bagian yang sama. Jadi yang ini adalah satu bagian dari 4 bagian yang sama. Begitu juga ini juga merupakan satu bagian dari 4 bagian yang sama. Jadi masing-masing seperti itu. Sekali lagi, 1/4 ini artinya adalah satu bagian dari 4 bagian yang sama. Jadi misalkan ada 3/4. Apa artinya 3/4? Artinya 3/4 adalah 3 bagian. Jadi 3 bagian dari 4 bagian yang sama. Itu arti dari 3/4. Misalnya kita gambarkan dalam bentuk lingkaran seperti ini. Ini kita bagi menjadi 4. Nah, 3/4 ini adalah 3 bagian. Berarti yang ini misalnya, kemudian yang ini dan ini. Ini adalah 3 bagian, 1, 2, 3 dari 4 bagian yang sama. Itu arti dari 3/4. Selanjutnya perhatikan gambar roti di bawah ini. Yang berwarna merah ini, yang diarsir ini, 1 ini, berarti kita tulis 1 bagian dari berapa bagian yang sama. Sekarang tinggal dihitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 1 bagian dari 12 bagian yang sama, karena masing-masing roti ini besarnya sama. Nilainya atau nilai pecahannya bisa ditulis menjadi ini, 1 dibagi 12, berarti ini nilainya adalah 1/12. Selanjutnya yang berwarna merah
agak kehitaman ini berapa bagian? Sekarang kita hitung. Ini ada lambangnya ini. Kita hitung berapa bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 bagian. Dari berapa bagian? 5 bagian dari seluruhnya tadi ada 12 bagian. Sehingga yang ini bila dituliskan dalam bentuk pecahan menjadi 5/12. Artinya 5 bagian dari 12 bagian yang sama. Sekarang perhatikan yang kedua. Tulislah nilai pecahan yang ditunjukkan oleh daerah yang diarsir pada model di bawah ini. Untuk menuliskan nilai pecahan, pertama kita lihat dulu bagian-bagiannya. Bagian-bagian ini besarnya harus sama. Ini kita lihat semua bagian sudah sama. Maka langkah pertama dicari dulu seluruh bagiannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 bagian yang sama. Kemudian yang ditanya yang diarsir ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Berarti yang diarsir itu adalah 4 bagian. Dari 9 bagian yang sama, nilai pecahnya ditulis 4/9. Yang ini sama. Langkah pertama kita periksa dulu bagian-bagiannya. Semuanya sama, sama besar. Kita hitung seluruhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti ada 16 bagian yang sama. Selanjutnya yang ditanya yang diarsir kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 bagian yang diarsir. Dari 16 bagian yang sama, nilai pecahnya ditulis 4/16. Berikutnya yang ini dengan cara yang sama, kita hitung bagian-bagiannya. Terlebih dulu kita cek besarnya sama, bentuknya juga sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Selanjutnya kita cari yang diarsir. Ada 1, 2. Berarti 2 bagian dari 6 bagian yang sama. Dan nilai pecahnya ditulis 2/6. Selanjutnya gambar yang keempat. Langkah pertama kita periksa gambarnya dulu. Apakah gambarnya semuanya besarnya sama? Ternyata setelah diperiksa gambarnya besarnya sama dan bentuknya juga sama, yaitu bentuk seperti ini. Kita hitung seluruhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Selanjutnya kita hitung yang diarsir. 1, 2, 3. Ada 3 bagian dari 6 bagian yang sama. Nilai pecahnya ditulis 3/6. Selanjutnya gambar yang kelima. Langkah pertama apa tadi? Kita periksa dulu apakah bagian-bagian dari gambar ini sama. Sekarang perhatikan ini, gambarnya seperti ini. Kemudian yang ini gambarnya juga begini. Dan yang ini seperti ini. Ketiga bagian ini, bagian pertama, kedua, ketiga, ada yang tidak sama. Sehingga kita perlu membuat garis bantu sehingga persegi ini terbagi menjadi bagian-bagian yang sama. Kita bisa membuat garis bagi di sini, kemudian garis bagi di sini. Nah, sekarang kita lihat bagiannya. Masih ada yang belum sama yang ini. Nah, ini kita bagi lagi seperti ini. Sekarang kita periksa semuanya sama. Bentuknya adalah segitiga seperti ini. Nah, sekarang kita hitung seluruhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian yang sama. Kemudian yang ditanya yang diarsir kita hitung. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 bagian dari 8 bagian yang sama, sehingga dari yang diarsir ini nilai pecahnya adalah 6/8. Kemudian gambar berikutnya, persegi ini terbagi menjadi 3 daerah. Yang pertama ini, yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Sebelum menuliskan nilai pecahnya, kita cek dulu apakah ketiga gambar ini besarnya sama. Jelas tidak. Oleh karenanya, kalau gambar-gambar ini 3 bagian ini besarnya tidak sama, maka kita perlu membuat garis bantu. Kita buat garis bantu di sini. Nah, dari sini baru kita mempunyai gambar dengan terpotong menjadi beberapa bagian yang sama. Seperti ini potongannya, ini yang pertama, kemudian potongan yang kedua ini, sehingga gambar ini terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, menjadi 4 bagian yang sama. Nah, secara keseluruhan. Kemudian yang diarsir ada 1, 2. Nah, seperti ini. Yang diarsir adalah 2 bagian dari 4 bagian yang sama. Oleh karenanya nilai pecahnya ditulis 2/4. Jadi sekali lagi intinya, kita harus ngecek dulu apakah bagian-bagian ini sama. Sehingga jika kalian mendapatkan gambar lingkaran seperti ini, kemudian ini dibagi seperti ini, terbagi menjadi 3 bagian, ini belum sama bagiannya. Jadi kita tidak bisa menulis langsung nilai pecahnya, tapi harus kita buat garis bantu dulu, sehingga potongan-potongan itu nanti besarnya sama. Misalnya seperti ini. Nah, sehingga menjadi 4 bagian yang sama. Caranya seperti itu.